1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Dokter Antono Pratanu. Beliau ini spesialis urolog. Cuman pagi hari ini ingin memberikan informasi yang benar dari sisi dokter dan juga WHO ya, supaya Anda tidak termakan hoax yang bertebaran di luar sana berkaitan dengan COVID-19 atau Corona ya. Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Saya spend waktu lebih panjang untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan kekasih Tuhan. 0315046000. Saya buka untuk Anda. SMS WA 0813 330 60.000. Sabar ya sebelum kami tanggapi pertanyaan-pertanyaan Anda. Tadi pertanyaan terakhir dokter dari saya sebelum jeda tadi. Jadi kita ini harus bagaimana sebagai masyarakat agar tidak takut berlebihan, tetapi kita tahu bagaimana kita menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang penting mengikuti instruksi pemerintah itu satu ya. Karena pemerintah melalui Kemenkes itu melakukan regulasi seperti lockdown, ada PSBB dan sebagainya ya, pada daerah tertentu. Kan PSBB itu kan memang hanya bisa diajukan atas permintaan pemerintah daerah. Kemudian nanti Kemenkes akan mengkaji ini memenuhi syarat, karena nanti dalam formulir pengajuannya itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi tidak sembarangan. Jadi masyarakat Surabaya jangan terlalu takut. Nanti sebentar lagi Surabaya PSBB misalnya ya. Belum tentu, itu tergantung kebijaksanaan daerah. Kalau pemerintah daerah setempat misalnya Bu Risma misalnya ya, dia menilai wah ini rasanya kok ini sudah perlu begitu ya. Dengan pertimbangan segala macam, dia akan mengajukan ke Kemenkes, tapi Kemenkes itu pun akan menilai syarat-syaratnya bisa dipenuhi. Dan kabar baik untuk warga Jawa Timur khususnya ya, tingkat kesembuhannya paling tinggi se-Indonesia. Iya. Memang Jawa Timur, terutama Bu Risma itu, saya melihat langkahnya. Surabaya ini banget ya. Jadi Surabaya ini saya lihat. Ini saya punya keluarga yang warga Jakarta sekarang tinggal di Surabaya. Dia bisa bandingkan, beda. Jadi Bu Risma ini adalah Surabaya, ya? person of action, ya, bukan person of talking, ya. Tapi dia itu selalu bekerja. Ini nggak dapat pesan khusus loh dari Bu Risma. Saya nggak kenal Bu Risma. bukan juru kampanye juga, Pak. Dan saya melihat saya melihat Surabaya ini melakukan suatu langkah-langkah. Yang belum dilakukan orang lain dia sudah kerjakan. Box desinfektan itu di mana-mana belum ada, di sini sudah ada, walaupun sekarang sudah mulai beberapa ditarik karena box desinfektan itu sebetulnya tidak recommended oleh WHO. Dan kalau mau dipakai harus dengan kewaspadaan penuh karena harus dilihat disinfektan yang dipakai apa. Dan disinfektan dengan box itu tidak 100% bisa mengeliminasi virus yang menempel. Mungkin ada orang tadi ini sekalian saya jelaskan. Tadi di Radio Suara Surabaya itu ada berita penyemprotan, fumigasi spraying area Apakah itu dianjurkan oleh WHO? Sebetulnya tidak. Ya. Apakah itu efektif? Tidak juga. 100% ya. Karena ini pertanyaan yang sering muncul, apakah ini udara menjadi tercemar seluruhnya oleh COVID-19? Tidak, gitu ya. Seperti saya jelaskan bahwa penularan aerosol itu tidak di tanah lapang, tapi di area tertentu dan terutama di area rumah sakit. Misalnya dokter melakukan intubasi atau tindakan aerosol yang lain, misalnya bronkoskopi, kemudian napas buatan dan macam-macam. Di situ menular secara aerosol lewat udara. Jadi bukan. Tapi kalau yang di awam ini kebanyakan lewat sentuhan. Atau lewat droplet. Yang kemarin ada yang bagus, dia bertanya begini loh. Kulit ini kan sebetulnya barrier yang paling bagus untuk menahan segala bentuk infeksi. Itu sudah bawaan dari sononya ya. Bawaan dari sana karunia Tuhan. Itu betul. Ya. Tetapi kita tidak pernah tahu bagian-bagian kulit kita yang intak terlindung dan yang ada lubang masuk, luka dan sebagainya untuk itu bisa masuk. Dan COVID ini kan sebetulnya seperti yang lain, dia masuknya lewat lubang-lubang tubuh kita. Makanya pakai mulut, masker, hidung, mata karena ada mukosa di situ. Tapi lewat telinga saya belum pernah tahu memang.
Janganlah dokter. Kita nanti bingung. Kalau yang disebutkan di WHO adalah mata, hidung, mulut kan itu. Ya. Dan cairan tubuh yang terluka. Jadi sebenarnya protokol yang dianjurkan pemerintah itu sudah lengkap ya untuk kita kerjakan ya. Jadi tidak usah takut berlebihan, tetap lakukan protokol, cuci tangan, pakai masker, kemudian jangan bersentuhan, sebisa mungkin di rumah saja. Kalau tidak, kalau bersentuhan terpaksa ya jangan lupa cuci tangan. Nah, ya. 20 detik. Ya. Oke. Jangan 20 menit. Airnya habis. Tangannya jekidut. Apa jekidut? Mengkerut. Mengkerut ya. Oke, kita akan tanggapi pertanyaannya dokter ya. Tadi ada Bu Yuni yang bergabung lewat telepon. Jadi tadi dokter Antono kan bilang sekarang ini kan menyebar lewat udara. Itu prosesnya bagaimana? Apakah tadi sudah sempat disebutkan ya, bukan berarti seluruh udara ini penuh dengan COVID-19, enggak ya. Tapi saya bacakan aja. Kemudian untuk menjaga daya tahan tubuh kan kita harus minum vitamin, tapi sekarang ini vitamin C dan E susah di pasaran. Jadi solusinya harus minum vitamin apa dokter, atau lewat makanan saja? Dan karena Bu Yuni ini punya autoimun juga dan juga MAH. Autoimun memang salah satu faktor risiko. Ya, jadi kalau kemarin itu Luna Maya kan mewawancarai si dokter hewan ini ya. Dokter yang viral itu ya? Iya. Itu kan dia bilang dokter hewan ya dokter? Dokter hewan, bukan dokter. Oh, oke. Itu dia bilang begini. Apa tadi pertanyaannya? Yang pertama? Dia bilang begini. Tidak ada ceritanya bahwa COVID-19 ini membuat orang mati langsung hanya karena COVID-19. Yang meninggal itu karena dia punya penyakit lain. Nah, ini statement yang kelihatannya benar tapi salah. Karena data dari WHO sampai tanggal 24 Maret jumlah yang meninggal tanpa penyakit penyerta, jadi melulu hanya karena COVID-nya itu sudah 0,9%. Jadi ada, bukan tidak ada. Tetapi kalau punya penyakit penyerta seperti darah tinggi, jantung, ginjal, paru-paru, autoimun, ini faktor risikonya meningkat. Karena itu orang-orang seperti ini dianjurkan untuk betul-betul social distancing atau physical distancing dan lockdown gitu. Di dalam rumah. Di rumah, jangan kemana-mana gitu ya. Nah, kalau vitamin apa yang dibutuhkan itu memang sebetulnya vitamin E, vitamin C, vitamin hepatoprotektor itu diberikan. Jadi kalau ada pasien dirawat di rumah sakit Persahabatan atau rumah sakit pusat rujukan, itu selalu diberikan suplemen vitamin dan dosisnya cukup tinggi. Kenapa di pasaran kosong? Ya mungkin semua difokuskan untuk rumah sakit ya. Rumah sakit. Bukan hanya vitamin, kain saja banyak di booking sama Pemda gitu ya. Jadi jangan heran kalau kosong. Nah, tapi bisa dicoba dengan menggunakan yang lain. Makanan apakah bisa membantu dokter? Bisa di Google ya? Buah apa yang banyak vitamin C-nya, vitamin E-nya. Lebih alami malah ya? Lebih alami. Oke, baik. Ke pertanyaan berikutnya dokter. Ada Ibu F yang bergabung. Shalom dokter Antono, bagaimana kita bisa tahu kalau ada anggota keluarga tertular? Ada gempa bumi. Saya ulang ya. Bagaimana kita bisa tahu kalau ada anggota keluarga tertular jika di luar fisiknya tampak sehat? Anak saya ini pekerjaannya mengharuskan di luar. Saya cemas takut dia pulang bawa virus. Tapi dia tidak mengeluh sakit. Dibilang jangan parno. Tapi nyatanya yang kena corona makin bertaburan saja. Apakah berjemur bisa membunuh virus, dokter? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini 2 pertanyaan. Iya, 2 pertanyaan. Jadi bagaimana kita bisa tahu anggota keluarga kita ini tertular jika di luar fisiknya tampak sehat? Ya enggak bisa tahu. Enggak bisa tahu, ya itu dia. Cuma yang penting kita kembali pada definisi yang diberikan pemerintah, yang sumbernya dari WHO. Yaitu ada yang namanya OTG. Orang tanpa gejala. Itu definisinya masih dalam sebutan orang. Belum pasien ya. Jadi tidak ada gejala apa-apa, tetapi dia pernah kontak dengan orang yang sakit, positif COVID, atau PDP paling tidak, pasien dalam pengawasan, atau dia pernah pergi ke daerah yang
wabah COVID dalam 14 hari terakhir. Ini sudah termasuk orang tanpa gejala. Jadi kalau anggota keluarganya termasuk kriteria itu, tidak ada gejala tapi pernah kontak erat dengan orang-orang tersebut atau berasal dari daerah tersebut, dia masuk kategori OTG. Tapi belum bisa kita katakan dia terkena positif COVID ya. Kemudian definisi kedua adalah apa? Orang tanpa gejala dan ODP ya, orang dalam pemantauan. Ini sudah ada gejala ringan, batuk pilek, tapi belum diangkat pasien. Kemudian dia pernah kontak atau berasal dari daerah, itu masuk ODP. Nah, sebetulnya panduan pemerintah jelas, kalau untuk OTG langkahnya bagaimana, untuk ODP bagaimana, untuk PDP bagaimana. Bisa di googling ya? Bisa di googling. Anda buka ya. Google, tanya. Ya. Cuma ini saya jelaskan aja kalau memang anggota keluarganya termasuk golongan ODP dengan kriteria yang diberikan pemerintah, saat untuk mengetahui pasti sarankan untuk periksa rapid test. Jadi Anda nggak bertanya-tanya. Jadi nggak bertanya-tanya, gitu ya. Baik. Pertanyaan kedua tadi, berjemur apakah bisa membunuh virusnya itu? Virus COVID-19 ini dari penelitian hanya mati pada suhu di atas 56 derajat Celcius selama 30 menit. 56 derajat Celcius. Apakah sinar matahari sampai setinggi itu? Sepertinya tidak. Jawabannya tidak. Jadi berjemur tidak. Pernah ada. Bagaimana dengan anjuran yang Anda harus berjemur antara jam 9 pagi sampai jam 10? Itu bagaimana? Itu perlu, bagus. Perlu, bagus. Tetapi bukan untuk membunuh virus. Nah, ini perlu untuk tahu meningkatkan vitamin D3. Sehingga imunitasnya meningkat. Tetapi bukan untuk membunuh virus. Membunuh virusnya. Jadi itu sejak zaman Hippocrates ya, itu ada. Hippocrates itu sebelum Masehi loh ya. Filsuf Yunani ya. Itu ada, itu bapak ilmu kedokteran kan. Itu dia sudah zaman dulu itu sudah ada beberapa upaya untuk membunuh noxa. Noxa itu benda-benda asing yang bisa mengganggu tubuh ya. Berjemur, mandi air panas, terus pakai apalagi, pokoknya yang panas-panas dari luar ya. Menguapi. Tapi itu ternyata menjadi humor zaman sekarang karena itu tidak berguna. Jadi memang perkembangan zaman itu virus-virus juga ikut berkembang juga dokter. Cara atau metode yang lama belum tentu bisa diterapkan dengan virus yang sekarang. Berendam air hangat itu juga tidak membunuh virus. Itu mengerutkan kulit. Dokter. Tapi kalau mau berjemur silakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, apalagi disertai olahraga pagi. Itu tidak membunuh virus ya, tetapi membuat daya tahan tubuh gitu. Baik, berikutnya dokter ada sapaan dari Pendeta Samuel Gamaliel. Terima kasih Dokter Antono untuk penjelasan dan arahan tentang seputar COVID yang amat sangat penting dan bermanfaat bagi pola pikir kita semua sebagai orang awam. Tuhan berkati Anda, terutama Putri Dr. Tere yang sedang berjuang di garda terdepan, juga Bu Wahyu serta segenap pendengar setia Radio Sangkakala. Tuhan memberkati semua. Konco ini ya. Konco kalau bakti sosial. Bukan konco, saudara. Saudara tua. Hormat saudara tua. Kok gak enak sih saudara tua, Pak. Tapi beliau awet muda loh. Iya, awet muda. Iya, muda. Semua orang mengakui loh, Pak. Padahal umurnya 70 tahun. Nah, itu makanya. Ada resep khusus sepertinya harus dibagi. Hatinya gembira. Iya. Baik, ke pertanyaan berikutnya, dokter. Ada pertanyaan dari nomor belakang 8567. Selamat pagi, dokter. Apakah COVID-19 bisa menular ke binatang? Dan kalau musim panas, apakah masih tetap ada COVID-19? Dan ini 2 pertanyaan. 3 nih dokter, malah antibodi kuat, apa bisa juga tertular? Nah, yang pertama dulu, apakah bisa menular kepada binatang? Ada laporan dia bisa menular ya. Di Amerika ya? Di Amerika ke harimau dan kalau tidak salah unta ya. Unta. Cuman ini juga masih kita belum pro bisa kontra tahu secara pasti ya.
Karena kalau di kelelawar itu kan katanya kelelawarnya tidak jadi sakit, nah, itu tapi dia menularkan. Itu dia yang disebut, penyebar ya. Itu yang disebut sebagai host reservoir. Jadi dia menjadi reservoir untuk virus itu kepada manusia, tetapi dia sendiri tidak menjadi sakit. Ya. Jadi kalau apakah bisa binatang? Ada laporan yang bilang bisa. Apakah semua binatang? Saya tidak tahu. Ya, kalau saya tidak tahu ya saya mesti bilang tidak tahu. Ya. Terus pertanyaan kedua, apakah musim panas masih tetap ada COVID-19? Nah, ini yang disebut dengan lucky skenario. Jadi skenario untung-untungan. Karena memang di dunia ini sekarang timbul pertanyaan besar, bagaimana atau kapan wabah atau pandemi ini berakhir. Itu minimal ada 3 skenario. Skenario pertama yang disebut skenario lockdown, karantina. Jadi tujuan lockdown dan karantina itu adalah mengamankan yang sehat dan membatasi yang sakit, ruang geraknya. Jadi semua dibatasi supaya tujuannya adalah penyebaran itu tidak meluas, atau tingkat infeksinya di luaran itu menjadi turun, dengan harapan nanti pelan-pelan yang sakit sembuh tanpa menular yang lain, yang berisiko sakit dan masih sehat tetap aman karena dia berada di rumah, dan ini pelan-pelan secara gradual dia akan menurun. Kurva yang melonjak jadi lebih landai. Kira-kira begitu ya gampangnya. Itu skenario yang pertama, dan ini mulai dilakukan di banyak negara. Kayaknya Jakarta mau pakai seperti itu. Mungkin tidak, walaupun tidak seketat di Wuhan ya. Di Wuhan itu teman saya cerita, dia seorang penginjil, dokter, baru nyampe airport, tidak boleh pulang ke rumah, langsung ditampung di hotel, yang ngangkut bisnya tentara. Jadi tidak boleh naik taksi seperti di sini, enak banget gitu ya. Jakarta ini menurut saya juga tidak lockdown total seperti walaupun PSBB. Kedua adalah skenario herd immunity. Jadi diharapkan ada sekitar 60-70% dari masyarakat populasinya yang menjadi kebal, dan dia akan melindungi yang berisiko dan tidak begitu kebal. Tapi ini juga pertanyaan, Mas, apakah herd immunity ini bisa terjadi untuk COVID-19? Dan kalaupun terjadi, berapa lama herd immunity ini bisa terjadi? Berapa bulan? Sementara sudah banyak korban yang meninggal gitu kan. Dan yang ketiga yang tadi ditanyakan, musim panas itu ya. Ini disebut lucky skenario. Apakah iya apa enggak, kita enggak tahu. Nah, teori ini muncul dari mana? Dari pengalaman terhadap wabah influenza, SARS dan macam-macam. Bahwa pada musim-musim tertentu dia muncul tinggi, setelah itu menghilang. Ya. Walaupun DHF itu agak berbeda karena dia pakai vektor nyamuk. Tapi kan kita juga lihat ada musim-musim tertentu. Nah, ini kita mengharapkan. Siapa tahu kita beruntung kalau musim panas, musim hujan sudah habis, dia menjadi menurun. Tetapi ini juga pertanyaan besar karena apa? Dulu waktu di Wuhan terjadi COVID-19 itu musim dingin kan? Suhunya sekitar 2-6 derajat Celcius. Orang Indonesia, termasuk kalau saya tidak salah Pak Dahlan Iskan sudah bilang Indonesia ini kebal. Saya masih ingat artikelnya ya. Karena suhu kita ini panas, tinggi ya. Mungkin rasnya berbeda. Ternyata kan enggak. Maka WHO juga sekarang mengeluarkan statement bahwa kelembapan maupun suhu panas tidak membunuh virus COVID-19. Itu makanya tadi dibilang di awal sama Dr. Antono ya, ini masih meraba-raba karakteristik dari virus ini ya. Jadi cobalah ikuti anjuran, walaupun kadang-kadang kedengarannya kok berubah-ubah sih, kok plan sepertinya. Loh memang seperti itu, dia juga bermutasinya juga seperti itu gitu loh. Jadi ikuti saja anjuran yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Pertanyaan ketiga, dokter, antibodi kuat apakah bisa juga tertular? Nah ini seperti statementnya yang ada di videonya Luna Maya ya. Dia bilang begini. Penggemar berat Luna Maya ya? Enggak, kebetulan. Oh, saya pikir itu dia memberikan statement begini, bahwa kalau orang kena infeksi COVID-19 otomatis akan timbul
perlawanan imunitas, antibodinya terbentuk dalam 7 hari sampai 2 minggu. Ini statementnya benar. Ya. Akan terjadi antibodi. Tetapi problemnya apakah semua orang akan melawan dengan antibodi yang cukup kuat? Tidak semua. Yang punya komorbid tidak mampu, gitu ya. Nah, sekarang kalau antibodinya muncul, antibodi ini bisa menetralisir virusnya atau tidak? Itu pertanyaan kedua. Yang bisa ya, bisa tidak. Karena jenis antibodi ada 2 macam. Antibodi yang bisa menetralisir virus tertentu dan antibodi yang tidak bisa menetralisir. Contohnya kayak HIV. Kalau dites antibodinya ada, tapi dia tidak mampu melawan, kalah kuat. Dan pertanyaan ketiga, kalau antibodinya sudah spesifik untuk COVID, orang itu sembuh, timbul antibodi, berapa lama antibodinya bertahan? Contohnya gampangnya gini ya, terhadap hepatitis, ya, orang yang sakit hepatitis, kan satu saat mesti dicek lagi titernya. Kalau titernya turun, di booster lagi. Itu menunjukkan bahwa titer antibodi pun bisa turun. Contohnya lagi untuk SARS ya. SARS itu sudah bisa dideteksi. Orang yang punya antibodi terhadap SARS atau MERS itu hanya bertahan 2-3 tahun antibodinya. Setelah itu harus cek lagi. Setelah itu harus dilakukan sesuatu tindakan. Kalau enggak, dia mengalami infeksi lagi, ya dia akan kena. Nah, untuk COVID-19 masih tanda tanya. Belum diketahui ya. Baik. Berapa lama akan timbul antibodi? Berapa lama bertahannya? Dia bisa mengalami reinfeksi lagi atau tidak? Masih dipelajari Kekasih Tuhan ya. Jadi sabar. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya bisa di-sharekan kepada Kekasih Tuhan. Berikutnya dokter ada 1955 yang bergabung. Dokter, kalau virus itu bisa masuk lewat mata, kenapa kok pemerintah tidak menyuruh masyarakat pakai kacamata? Kok cuma disuruh pakai masker saja? Ini tanya pemerintah mestinya. Dia memang masuknya paling banyak kan lewat hidung dan lewat mulut. Mata, kalau sekali lagi tadi yang paling berbahaya mungkin di lingkungan rumah sakit. Makanya di rumah sakit semua dokter pakai kacamata goggles ya. Ada pelindungnya gitu. Kalau Anda di rumah dan nggak perlu pakai kacamata dokter ya. Jadi face shield, kacamata itu tujuannya untuk supaya dia tidak menempel di permukaan itu. Tanpa sadar kita menyentuh, habis menyentuh lupa cuci tangan, terus makan, masuk lewat lubang mulut atau lubang hidung. Baik, ada Pak Joshua Oscar yang bergabung. Dokter, saya ini diresepkan Imbus. Ini merek atau bukan ya? Merek itu. Merek ya. Maaf ya, saya nggak bacakan kalau merek. Apakah cukup untuk daya tahan tubuh tambah kuat? Dan untuk vitamin C, saya ini minum ini merek lagi ya. Larutan penyegar itu dokter. Cukup nggak? Boleh, vitamin diminum boleh, Imbus mau diminum silahkan. Tetapi apakah itu akan 100% mencegah? Tentu belum tentu. Tetapi itu akan meningkatkan daya tahan. Yang penting kan daya tahannya meningkat. Tapi jangan lupa tetap olahraga dan makanan bergizi, pikirannya harus tetap positif dan gembira. Bahagia, hati yang gembira, obat yang manjur dokter memang. Firman Tuhan itu memang berlaku di sepanjang zaman ya. Luar biasa. Itu ada satu ilmu ya. Sekarang namanya kalau nggak salah PNEI ya. Psiko, neuro, endokrinoimunologi. Susah jadi namanya, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang imunitas yang berkaitan dengan psikologis, neurologis, dan hormonal. Jadi orang yang keadaan kondisi jiwanya itu positif, itu imunitasnya meningkat. Tapi kalau dia depresi, takut berlebihan, kemudian sedih berlebihan, putus asa karena tidak ada kerjaan, sekarang di lockdown ya, itu dia punya imunitas turun. Nah itu dipelajari juga dalam neurologi secara sederhana. Ada 4 hormon positif, serotonin, kortisol, endorfin. Kortisol bukannya hormon ya dokter, negatif ya? Enggak ya, itu positif juga. Itu bisa membantu meningkatkan imunitas. Baik. Jadi kalau dia ini sedih, takut ya, imunitasnya turun. Ya.
Jadi semua harus ditujukan untuk meningkatkan daya tahan, baik secara psikologis, secara fisik. Suplemen itu hanya salah satu bagian. Ya. Tapi kalau suplemen diminum tapi tidak pernah olahraga, ya susah. Sama aja ya dokter. Ya. Nah ini yang jadi pertanyaan sekarang, itu muncul di media suatu penelitian dari Belgia bahwa orang yang jogging, lari atau bersepeda, kemudian dia itu kebetulan punya COVID, itu berpotensi juga menularkan. Ya, katanya bisa sampai 20 Saya meter. Saya baca kemarin, jadi ada skemanya juga ya, naik sepeda bisa cepat nyebar malahan. Gitu karena dia dengan hembusan angin. Ya kalau memang takut, apalagi pemerintah misalnya, sebetulnya pemerintah tidak melarang. Mau olahraga silakan. Cuman memang juga tidak melarang untuk bekerja ya. Ya dengan pembatasan. Yang pasti ya. Dengan pembatasan. Dan dibatasi memang kalau tidak salah shiftnya diatur yang dulu setiap hari supaya sekarang sehari 2 kali. Physical distancing ya. Baik. Ya kalau emang takut dia bisa olahraga di rumah. Tapi kalau di gym tidak dianjurkan. Kenapa dokter? Karena dipakai banyak orang ya. Nah itu dia. Dan keringetnya banyak. Kasian ini gym-gym pada sepi ini. Mulai kemarin juga dibuka hotel untuk ini loh, self karantin untuk isolasi mandiri yang 14 hari. Itu mungkin kalau ada di Surabaya, salah satu adalah usulan dari sejawat saya Dr. Kristi Yugo, spesialis anestesi. Karena waktu seminar webinar dia bilang itu di Jakarta sudah ada satu hotel yang menyediakan. Ketimbang di sini pengusaha hotelnya sepi, tidak ada yang ngisi. Join saja sama rumah sakit. Ya harganya diturunkanlah berapa persen, tapi daripada bangkrut. Okupansi hotel sekarang turun jadi 20%. Ya. Kemarin saya ketemu dengan pengusaha hotel berdarah-darah katanya. Ya, satu pertanyaan terakhir, mohon maaf untuk semua tidak bisa kami tanggapi ya, kekasih Tuhan. Saya simpan ya, semoga bisa ditanggapi di kesempatan mendatang. Dokter, apakah kumur-kumur dengan air hangat dikasih garam bisa menolak corona? Tidak. Tidak. Itu sudah ada di WHO. Bisa dibuka ya di WHO. Mythbuster gitu ya. Oke. Nanti ketemu di sana. Oke. Baik. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa ditanggapi ya. Saya simpan pertanyaannya. Dokter Antono, bisa disimpulkan dari perbincangan kita dan silakan tutup dalam doa. Kesimpulannya pesan saya cuma satu, bahwa menghadapi COVID-19 ini jangan panik, tetap tenang. Yang penting Anda tahu bagaimana menjaga diri dan bagaimana menjaga orang lain dan lingkungan. Suatu penyakit itu terjadi biasanya karena 3 hal, yaitu faktor diri kita sendiri, faktor si virus, dan faktor lingkungan. Jadi jaga diri baik-baik dan pahami benar-benar bagaimana cara virus ini menular sehingga kita bisa menjaga diri. Kalau habis bepergian, terutama ke daerah-daerah yang berisiko tinggi terhadap penularan, sampai di rumah jangan langsung bertemu keluarga. Masuk kamar mandi yang bersih, keramas, baju dipisahkan, cuci yang bersih. Ada yang menganjurkan air panas, enggak. Walaupun sebetulnya dari WHO belum ada data bahwa COVID-19 itu bisa menular lewat pakaian. Tetapi ada alangkah baiknya kita mencegah ya. Oke. Baik, silakan tutup dalam doa, dokter. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini, kiranya boleh memberikan pengertian bagi kami untuk bisa menjaga diri dengan baik, untuk membantu pemerintah secara bersama-sama mengatasi pandemi ini, sehingga kita bisa segera lepas dan kembali beraktivitas seperti biasa secara normal dan berkarya lebih baik lagi. Terima kasih kita juga diberi kesempatan mengalami semua ini agar kita bisa mengetahui bahwa kita saling membutuhkan dan kita harus berbuat lebih baik lagi untuk sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dokter Antono, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan memberkati. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada,
Ayo jaga daya tahan tubuh kita, tetap bersukacita, tetap bergembira, tetap lakukan protokol-protokol yang dianjurkan oleh pemerintah, dan social distancing di rumah saja kalau tidak perlu sekali ya, dan juga cuci tangan dan hal-hal seperti itu yang harus kita ikuti ya. Dokter Antono langsung pakai maskernya karena beliau akan segera bertugas begitu ya. Baik, kekasih Tuhan, saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.